Kali ini saja saya minta supaya Bapak Ibu letakkan pemahaman yang lama, supaya pemahaman yang baru ini bisa masuk. Kita baca bersama-sama Roma 8 ayat yang ke-28, Bapak Ibu bisa baca di screen. Pada hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Saya mengajak Bapak Ibu untuk belajar memahami Alkitab secara utuh, ya Bapak Ibu ya. Jangan cuma dipotong satu ayat lalu kita interpretasikan, kita tafsirkan sesuai dengan apa kemauan kita. Judulnya pengharapan anak-anak Allah. Ayat 18 saya bacakan sampai yang ke-22. Bapak Ibu perhatikan ya. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Bapak Ibu tidak perlu terkejut. Ternyata ayat yang luar biasa yang kita dengar tadi di awal ternyata menceritakan tentang penderitaan dunia ini. Penderitaan manusia yang berdosa. Bapak Ibu, di situ sudah saya tuliskan ya. Ada nabi yang luar biasa, namanya Elisa. Kita tahu Elisa menyembuhkan Naaman. Dan dia bahkan dipakai Tuhan untuk membangkitkan anak yang sudah mati. Tapi kita tidak baca Alkitab dengan teliti. Dia menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dia sendiri sakit, tidak disembuhkan Tuhan, mati Bapak Ibu Saudara. Nanti Bapak Ibu bisa baca ya. Kalau kita ingat Habakuk, masih ingat ya? Ladang-ladang tidak menghasilkan, ternak dihalau dari kurungan. Dia sebelumnya sudah sedikit protes sama Tuhan karena dia tidak melihat keadilan Tuhan. Kok umat Allah kok dibiarkan menderita sementara orang-orang fasik hidupnya enak. Habakuk sampai mati penderitaannya tidak selesai loh Bapak Ibu. Bethlehem yang dikatakan sebagai rumah roti mengalami krisis kelaparan sehingga Naomi akhirnya mengungsi. Kita bisa tahu ya dari contoh-contoh ini bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia itu tidak bisa menghindar dari yang namanya penderitaan. Mau yang percaya, mau yang tidak, itu bisa sama-sama menderita. Masih ingat beberapa waktu yang lalu ada COVID ya? Apa virusnya milih-milih? Orang percaya rasido di virusnya. Enggak. Nah, kita ini akan diancam dengan satu gempa yang besar namanya megatrust. Nanti megatrust ini juga enggak milih-milih. Ketika dia ada gempa tsunami ya sudah, semua yang percaya, tidak percaya bisa menderita akibat megatrust itu Bapak Ibu Saudara. Saya suka ini Paulus ini jujur ya. Bahwa tidak ada jaminan ketika kamu ikut Tuhan hidupmu enak. Tidak ada jaminan ketika kamu ikut Tuhan hidupmu mulus. Tidak ada jaminan seperti itu. Bahkan kalau kita ingat Bapak Ibu, Paulus itu ya, ketika dia ada duri dalam dagingnya, minta Tuhan, aku dicabut, aku memberitakan Injil kemana-mana. Banyak orang diselamatkan melalui Paulus. Duri dalam dagingnya dicabut Tuhan tidak Bapak Ibu? Tidak. Masih ingat janda miskin enggak? Yang dipuji-puji Tuhan karena dia datang ke bait Allah mempersembahkan seluruh nafkahnya.
habis mempersembahkan seluruh nafkahnya, Tuhan memuji dia. Pulang ke rumah, apa dia jadi pengusaha yang kaya raya? Jadi crazy rich? Tidak, Bapak Ibu. Statusnya sama, janda miskin. Saya senang Paulus ini jujur. Paulus ini tidak menceritakan tentang hal-hal yang menyenangkan telinga jemaat. Melayani, nanti diberkati. Lalu persepsi kita tentang berkat-berkat duniawi. Ya itu tidak salah, saya bilang, saya tidak menyalahkan. Cuman itu tuh apa ya? Kalau satu ilmu itu cetek gitu loh Bapak Ibu, tentang hal-hal yang superficial. Kalau Bapak Ibu ada yang mengalami penderitaan, itu wajar karena penderitaan itu nyata dan tidak pilih-pilih. Sampai di sini Bapak Ibu paham ya? Kalau menderita tidak usah heran. Tapi ini Bapak Ibu bisa lihat, saya bacakan kembali ayat yang ke-18 tadi ya. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan. Jadi seberapa berat Bapak Ibu menderita, tidak ada tidak bisa dikatakan sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada setiap kita orang yang percaya. Nah, kemuliaan seperti apa yang dinyatakan oleh Tuhan? Bapak Ibu bisa lihat di ayat yang ke-23. Di sini saya bacakan ya. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Kapan kemuliaan itu dinyatakan? Ketika kita ini dibebaskan dari tubuh ini loh, daging yang sudah di dalamnya ada genetik dosa. Jadi ketika kapan? Ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, baru nanti kemuliaannya dinyatakan. Itu tuh tidak ada bandingannya dengan penderitaan kita saat ini Bapak Ibu Saudara. Ini tuh Injil yang sebetulnya. Sayangnya berita Injil yang seperti ini jarang terdengar di gereja-gereja. Saya mau ngajak Bapak Ibu mencintai Injil yang sesungguhnya. Bukan mencintai sesuatu yang enak didengar, atau sesuatu yang cetek, atau sesuatu yang superficial. Ini yang berikutnya ini menarik Bapak Ibu Saudara. Paulus menggambarkan dengan jelas penderitaan kita saat ini itu seperti penderitaan orang yang bersalin. Bapak Ibu yang menikah tujuannya apa sih menikah? Kira-kira habis itu punya keturunan kan. Jadi ketika istrinya hamil, waduh, diperlakukan seperti ratu. Jam 11:30 ngidam mangga, dipenek ke pelem loh Bapak Ibu. Ya toh, disayang-sayang, kalau jatuh ke sandung, sayang, ini batunya nakal gitu ya. Pokoknya sesuatu yang membahagiakan sekali ketika mendapati istri itu hamil. Diputarkan lagu-lagu, supaya anaknya besok jadi anak pintar, jadi anak ajaib. Diputarkan lagu-lagu klasik, templek ke perutnya ibunya. Seneng banget. Belanja bersama-sama, beli box, beli baju-baju anak. Kan lucu-lucu baju anak itu ya. Mereka berbahagia sekali. Tapi ketika saatnya bersalin Bapak Ibu, apalagi anak pertama. Istri saya ini melahirkan anak pertama Abram ya. Sampai kurang lebih 16 jam. Kelahirannya tidak maju-maju, akhirnya dipacu. Siapa yang pernah dipacu? Rasanya kayak ngopo. Saya tuh sebagai dokter kalau melihat ibu dipacu tuh saya tidak tahan. Sakit banget. Bayangkan, bayi misalnya ini 3 kilo ya, didorong dengan kekuatan otot dan didorongnya bukan lewat jalan tol. Lewat jalan tol kan didorong gitu langsung keluar. Ini didorong lewat lubang yang sempit. Ngek. Sakitnya kayak apa? 16 jam baru bisa muncul kepalanya pada waktu itu Abraham lahir. Itu pun tidak bisa keluar karena apa? Terlilit tali pusat. Zaman dulu itu ada yang namanya forceps. Alat jepit gitu bentuknya gini buat jepit kepala. Gedenya kira-kira selengan ini besi. Istri saya sudah dipacu, anaknya tidak bisa keluar. Di forceps kepalanya Abraham dijepit gini pakai besi gede gitu baru ditarik. Nah, meskipun orang-orang itu tahu ya bahwa melahirkan itu proses yang rekoso. Bahkan di beberapa kasus
melahirkan ini mempertaruhkan nyawa. Tapi kan mereka tetap senang menyambut kelahiran bayinya toh. Kenapa kok mereka senang? Ibu-ibu kenapa tahan menderita sebegitu ketika mau melahirkan anaknya? Karena dia punya pengharapan. Makanya anak-anak muda, hormati ibumu. Karena ibumu itu bertaruh nyawa ketika melahirkan kamu. Jangan bikin dia luka hati. Jangan bikin dia sedih. Bikin ibumu itu bangga. Saya bacakan 1 Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan ini yang membuat kita kuat bertahan Bapak Ibu melewati hari-hari yang berat ini. Tahun 25 nanti, 2025 tidak tahu seperti apa. Paulus hari ini mengingatkan, ayo miliki pengharapan yang benar. Nanti dengan pengharapan itu kita bisa bersukacita melewati kehidupan ini. Saya mau ajak Bapak Ibu ingat ya tentang penderitaannya Paulus nih. Dia nulis itu tidak asal ngomong karena dia mengalami sendiri. Saya bacakan 2 Korintus 11 ayat yang ke-23-27 ya. Dia katakan hidupnya lebih sering di penjara daripada di kehidupan bebas. 5 kali disesah, masing-masing 39 pukulan. 3 kali didera, dilempari batu, 3 kali karam kapal, sehari semalam terkatung-katung di tengah laut. Ada bahaya banjir, bahaya penyamun, tidak tidur, lapar, dahaga, kerap kali berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Ada yang lebih menderita dari Paulus di sini? Saya kira tidak ada. Kalau dia menderita, apakah dia kurang iman, Bapak Ibu Saudara? Orang percaya bisa ditipu, bisa. Orang percaya bisa dimiskinkan, bisa. Orang percaya bisa sakit, bisa. Orang percaya bisa kecelakaan, bisa Bapak Ibu Saudara. Bedanya, orang percaya punya pengharapan. Sehingga ketika Paulus bilang, bersukacitalah senantiasa. Ketika ada persoalan, penderitaan, bisa tidak bersukacita? Angel loh Bapak Ibu. Tapi Paulus mengatakan bersukacitalah. Kalau kita punya pengharapan yang benar, kita pasti akan bersukacita. Ini yang perlu kita lakukan. Keadaan tidak bisa kita rubah. Yang bisa kita rubah adalah cara berpikir kita. Cara berpikir kita ini yang perlu kita perbaiki. Saya bacakan 1 Petrus 1 ayat yang ke-13 begini. Sebab itu siapkanlah, apa Bapak Ibu? Akal budimu. Siapkanlah cara berpikirmu, dibenerke, diluruske Bapak Ibu. Waspada. Dan perhatikan ini, letakkan pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Yang selanjutnya, ini agak tidak enak tapi saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu ya. Demikian juga roh itu membantu kita di dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Nah kadang-kadang penderitaan ini begitu berat Bapak Ibu sampai bingung mau berdoa seperti apa. Hati nurani kita ini yang nanti akan menolong kita menyampaikan apa keluhan kita kepada Tuhan. Makanya penting selain pikirannya didandani, hati nuraninya dijaga Bapak Ibu. Saya bacakan ini nih, saya mau supaya pengharapan Bapak Ibu diletakkan pada pengharapan yang benar. 1 Korintus 15 ayat yang ke-14 mengatakan begini. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Sebagai kesimpulan, saya mau katakan begini loh Bapak Ibu. Penderitaan itu biasa. Tadi Paulus mengatakan tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Kita perlu jaga pengharapan kita. Karena pengharapan akan kebangkitan akan memampukan kita, akan menguatkan kita.
untuk mampu melewati dan bahkan untuk menghadapi setiap penderitaan yang ada. Amin.